Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Benarkah komunike London ini berhasil menjinakkan liberalisme? Pak Riawan, benarkah komunike G20 London ini menjinakkan liberalisme? Tapi sebenarnya liberalisme kebablasan yang kita maksudkan begitu kan Pak Riawan ya? Ya, liberalisme kebablasan tentunya. Kalau yang nggak kebablasan ya nggak tidak masalah. apa-apa gitu ya, nggak ada masalah. Seperti iya. tadi tentang pasar bebas, bebas untuk menentukan partner yang kita berdagang. maksudnya adalah liberalisme dengan underlying yang tidak jelas seperti yang kita diskusikan tadi begitu ya. Betul, betul. Iya, Saya iya. pikir agak sulit sebetulnya untuk mengatakan bahwa komunike London ini akan berhasil menjinakkan liberalisme. Hampir impossible. Anda pesimis ya Pak ya? Dalam konteks tatanan dunia ya. Kenapa? Mungkin kita sama-sama ketahui betapa besar pengaruh lobby daripada Wall Street, daripada yang di London itu apa jalan apa itu namanya. Jadi big financier dunia itu sudah sangat kuat berpengaruh atau menancapkan kukunya kepada lobby-lobby politik yang ada dimanapun di negara-negara yang menjadi pusat-pusat finansial dunia. Ya. Kalau saya lebih tertarik adalah nggak usah ngomongin dunia lah, karena Indonesia adalah dunia. Bagian dari dunia. Bagian dari dunia yang besar, Pak. Ya. Ya. Satu generasi yang lalu kita bukan satu bangsa, Ya. ada bangsa Jawa, ada bangsa Sriwijaya, bangsa Majapahit, dan sekarang kita bersatu. Jadi kita harus memikirkan nasib bangsa kita Kita juga Pak ya. melihat nasib bangsa kita dan mengembalikan pride bangsa ini. Iya, iya. Itu lebih penting dan lebih mendasar daripada kepentingan ekonomi jangka pendek. Iya, iya. Karena permasalahan-permasalahan ekonomi dan keuangan kita adalah karena adanya kesalahan di dalam paradigma kolektif bangsa Baik, ini. baik. Sebelum saya ke Mbak Afi, saya mau tanya teman-teman kita juga. Di sini sudah hadir mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Sudah ada yang mau memberikan komentar mungkin? Iya, silakan. Iya. Pertanyaan saya mungkin lebih ke arah Indonesia-nya sendiri ya. Karena buat saya dan penduduk dunia bahwa semua orang sedang menunggu kehancuran ekonomi liberal. Dan kita mengandai, kita berpandang ke depan seandainya Indonesia berani menanggalkan baju liberalismenya. Berdasarkan sosiohistorik Indonesia yang pernah menenggungkan paham-paham Marxian, paham ekonomi koperasi dan ekonomi syariah yang sekarang sering kita dengar. Kira-kira yang mana sih yang lebih pantas untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia berdasarkan sosiohistorik kita itu? Namanya siapa Mas tadi belum Ahmad disebut? Ilham Syarif. Mas Ahmad. Baik, mungkin ke Mbak Afi ya pertanyaannya. Jadi gini, liberalisme itu kan sebenarnya aliran yang percaya pada mekanisme pasar. Jadi hukum demand dan supply itu berjalan sendiri tanpa ada regulasi, itu menyelesaikan segalanya. Nah sekarang terjadi krisis financial global ini menunjukkan bahwa ternyata regulasi oleh pemerintah itu tetap dipentingkan ya. Buktinya kalau saya bilang Amerika sekarang dari liberalis menjadi sosialis karena di bailout semua oleh pemerintahnya gitu kan. Jadi sebenarnya kita udah nggak tepat lagi ngomongin liberalisme atau kerakyatan atau sosialis ya. Saya harus melihat bahwa mana sih yang boleh mekanisme pasar dan mana yang tidak gitu. Itu yang harus penting. Nah yang tahu siapa adalah negara masing-masing karena negara masing-masing lebih tahu, oh ini kita punya daya kompetisi yang bagus, berarti kita berani dong untuk menjual secara pasar. Tapi kalau misalnya kayak pertanian misalnya, pertanian itu jangan dibebaskan liberalisasi. Kenapa? Petani kita kan asymmetric information, nggak tahu dia harus jual kemana. Maka yang terjadi apa? Ditekan dengan harga murah supaya, nah itu kan artinya itu liberalisme gitu. Nah jadi di sini yang harus ditekankan mungkin nggak relevan lagi, tapi bicaranya adalah ekonomi sesuai dengan kebutuhan negara, yaitu ekonomi Indonesia menurut saya ya kan. Berikutnya masih ada satu teman dari Universitas Islam Negeri Jakarta yang mau bertanya, silakan. Ya, namanya dulu. Ya terima kasih, nama saya Arlian Buana. Sangat menarik sekali mengikuti diskusi ini. Saya ingin kita bisa melihat kembali pada setelah Uni Soviet runtuh, Fukuyama bilang the end of history. Setelah komunisme, sosialisme runtuh di Uni Soviet, maka liberalisme, kapitalisme global akan merajai dunia ini. Kemudian banyak pendekar-pendekar globalisasi katanya dengan 3 penyangga, pilar penyangganya yaitu IMF, World Bank dan WTO. Nah, setelah ya kita dikagetkan juga dengan dunia dikagetkan dengan krisis finansial global yang kemudian terjadi. Masalahnya sekarang benar apa yang telah disampaikan oleh Ibu Afiliani tadi bahwa kita bukan bicara pada liberalisme dan paham-paham lainnya. Kita sudah harus melihat bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini gitu. Iya. Baik, itu saja Mas. Baik, terima kasih. Mbak Afi tadi kalau Pak Riawan sudah menyatakan
kepesimisannya Iya, iya. bahwa komunike G20 London ini akan menjinakkan liberalisme. Kalau Mbak Afi apakah lebih optimis atau malah lebih pesimis? Saya juga pesimis ya. Karena apa? Karena banyak negara maju yang menganggap bahwa dengan adanya proteksionisme atau tidak mengalir liberalisme berarti semuanya akan dikontrol kan. Kalau dikontrol, mereka akan sulit untuk melakukan transaksi-transaksi yang bersifat misalnya money laundering ya. Kemudian yang tanpa underlying itu akan sulit dilakukan. Nah, apakah mereka mau? Menurut saya tidak. Karena selama ini kehidupan dari tahun 71 ya, terutama setelah kita keluar dari Bretton Woods itu 71. Jadi tahun 71 sampai 2008 itu sudah menganut yang namanya uang sebagai komoditas, bukan lagi uang sebagai alat tukar gitu. Sehingga itulah anutan liberalisme itu buat mereka menguntungkan. Dan mereka sebenarnya menurut saya, walaupun mereka mengatakan liberalisme, tapi saya lihat dia proteksi. Tapi caranya tidak dengan biaya masuk atau biaya keluar, tetapi proteksionisme dia lakukan dengan berbagai persyaratan. Jadi kalau produk kita mau masuk ke suatu negara, persyaratannya tuh luar biasa susahnya. Itu sebenarnya proteksi, Pak. Dan kemudian suatu saat kita dikenakan dumping. Jadi dikatakan Indonesia telah melakukan dumping. Ternyata usut punya usut, karena banyak perusahaan di sana mau tutup, maka kita dikenakan dumping supaya kita harganya jadi mahal gitu. Nah, ini banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh berbagai negara. Jadi sebenarnya liberalisasi, globalisasi itu pada akhirnya kembali kepada negara masing-masing. Iya, dengan isme-isme yang segitu banyak, Pak Aryawan, sebenarnya buat Indonesia yang paling cocok itu yang mana sih? Ya, ini pertanyaan yang tidak fair sebetulnya. Karena tadi ada pertanyaan dari mahasiswa juga. Kalau saya pasti mengatakan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah tidak diragukan lagi. Tetapi juga perlu dicatat bahwa sistem ekonomi syariah yang saya katakan gini adalah lebih kepada prinsip-prinsipnya. Ya, saya sendiri nggak penting apakah namanya ekonomi syariah atau ekonomi kerakyatan, ekonomi Indonesia. Tetapi itu sifatnya universal lah. Ya. Ekonomi syariah sendiri saya bisa mengatakan sebagai cerminan dari 3 agama besar, bukan hanya Islam. Itu diyakini dengan iman Kristiani sebetulnya, larangan-larangan riba di perjanjian baru, apalagi di perjanjian lama, banyak sekali larangan-larangan riba. Nah, jadi sebagai bangsa yang katanya bangsa muslim terbesar, dan juga bangsa religius, ini ekonomi syariah seharusnya menjadi sesuatu yang kita lirik dengan sangat eager. Untuk kedepannya lah, untuk jangka panjang ya. Baik, terima kasih Pak Aryawan Amin, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir. Ada juga Mbak Afiliadi, pengamat ekonomi. Terima kasih Mbak sudah bersama kami. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Terima kasih. Dan tentunya Anda pemirsa terima kasih sudah bersama kami menyaksikan acara Dialog Opportunity in Crisis. Benarkah G20 di London ini bisa mengakhiri krisis finansial global? Biarlah ini menjadi suatu kesempatan bagi pemerintah, tentunya juga pemerintah Indonesia khususnya, untuk mencari cara bagaimana menghadapi dan juga menangani masalah krisis finansial global dan membuat kesempatan-kesempatan yang ada yang sekarang dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Saya Frida Litwina, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.